Shalom. Masih ngantuk? Shalom. Semua ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali kalau boleh ada di tengah-tengah jemaat di tempat ini hari ini, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ini yang ketiga kalinya saya diundang, baru bisa hadir ya. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, kedua-duanya gagal karena ada pandemi. Dan yang kali ini kalau saya boleh ada itu karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala setempat di tempat ini, juga seluruh staf yang ada di tempat ini, untuk boleh mempercayakan saya untuk membagikan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya. Saya juga kepingin disayang sama jemaat di tempat ini, supaya diundang lagi. Nanti kalau nggak disayang, nggak diundang lagi. Nama saya Meli, usia saya 62 tahun. Pekerjaan saya keliling dari desa ke desa. Saya pelayanan dari desa ke desa. Dan saya ada bersama dengan tim, salah satu dari tim saya, yaitu Ibu Noni. Ibu Noni kayaknya berdiri ya. Ya, ini Ibu Noni. Ya, saya punya tim namanya Shalom Ministry, dan kami kalau ke desa heboh karena apa? Kadang berangkat jam 12 malam, kadang berangkat jam 1. Ya inilah, kalau memang Tuhan udah menetapkan, ya kita harus jalan. Ya, selama pandemi saya sempat vakum 3 bulan nggak pelayanan. Tapi Mei akhir saya dihantam firman terus saya dihantam firman terus. Akhirnya Juni awal saya ngomong, baik Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki saya kembali pelayanan ke desa, Tuhan sediakan semuanya. Saat saya ngomong, ya Tuhan, besoknya ada telepon dari desa, dia ngomong gini, Mami, melayani di tempat kami ya, hari Minggu besok. Saya ngomong iya. Saat saya mengiyakan pelayanan itu, ada sesuatu yang melonjak di dalam diri saya. Dan saya tahu, itu yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Itulah sebabnya sejak Juni yang lalu, sampai hari ini, saya tetap keliling. Minggu depan saya di Bandung, GPI Bandung. Doakan saya supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, agar apa yang saya lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saya nggak tahu, udah beberapa minggu yang lalu saya mempersiapkan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk hambamu sampaikan di jemaat di Cikarang. Terus Tuhan dengan kuat ngomong tentang pengabdian. Ya, saya cari di kamus, apa sih pengabdian itu? Ada banyak hal, tapi yang nyantol di hati saya itu ada 2. Yaitu yang pertama, pengabdian itu adalah sifat seorang orang bawahan, seorang pelayan, dan seorang hamba yang mengabdi. Itu hanya orang bawahan, pelayan, dan hamba. Dan yang kedua,
Dia adalah budak tebusan. Budak tebusan. Disesuai dengan Roma 6 ayat 18. Kamu sudah ditebus dan jadilah hamba kebenaran. Bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Kita telah melewati Paskah. Kita telah melewati Paskah dan kita bersuka cita karena Yesus bangkit. Benar apa benar? Karena Yesus bangkit. Tahukah kita bahwa di balik itu semua, itu karena kenapa Yesus bangkit? Karena Yesus selama hidupnya dia juga dalam pengabdian kepada Bapa di surga. Dia pengabdian kepada Bapa di surga. Hidupnya dia selalu taat dan setia pada Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Dan hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengatakan sebagai pengikut-pengikut Kristus, apakah di dalam diri kita ada pengabdian? Kita sering menyanyikan pujian. Pengabdianku hanya padamu. Mengabdi. Kalau kata mengabdi, kepada siapa kita mengabdikan diri kita? Ada banyak orang yang mengabdikan hidupnya kepada kekayaannya, hartanya. Ada banyak orang yang mengabdikan hidupnya kepada orang-orang yang terkenal, kepada orang-orang yang berpangkat. Dia mau mengabdikan dirinya kepada orang-orang yang berpangkat, kepada hartanya. Tapi hari ini kita sebagai anak-anak tebusan daripada Kristus, kita semua harus mengabdi kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Kita tidak boleh lagi mengabdi dengan kehidupan kita yang lama. Kita harus mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Apa sih pengabdian itu? Gimana sih mengabdi itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tebus kita. Apa yang dilakukan itu bukan murahan. Saya katakan sekali lagi. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan murahan. Keselamatan yang kita terima itu mahal. Bukan murahan. Sebab itu, jangan lagi kita main-main dengan Tuhan. Jangan kita main-main dengan pelayanan kita. Jangan kita main-main dengan kehidupan kekristenan kita. Kalau kehidupan kita masih tidak ada bedanya dengan kehidupan orang-orang di dunia sana. Jangan deh ngaku kalau kita orang Kristen. Malu-maluin. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tapi kehidupan kita sama dengan orang-orang dunia. Malu-maluin. Saya percaya kalau saat kita ada di tempat ini, semuanya malaikat. Semuanya malaikat. Ya, ada di tempat ini semuanya malaikat. Tapi kalau sudah keluar dari gereja nggak tahu. Ketawa.
di dalam sini malaikat semua, tapi kalau di luar sana, setannya aja ngomongnya gini, wih, gue aja nggak kayak dia loh. Dia lebih parah dari gue ternyata. Di dalam gereja haleluya, keluar dari gereja haleluya. Kita akan baca satu ayat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Ini ayat yang tidak asing bagi kita. Tapi juga sebenarnya jarang-jarang sih. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-18 dan 19. Kita baca bareng ya. Supaya tahu bahwa Alkitab saya dan Alkitab saudara-saudara sama. Oke, udah siap? Yuk kita baca bareng. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Stop. Kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Apa itu hidup yang sia-sia? Kehidupan kita yang lama itu loh. Kita yang suka mabuk-mabukan, kita yang suka marah-marah. Kita yang suka cari-cari kesalahan orang lain. Kita yang suka gosip. Kita yang suka terluka. Kita yang suka emosi. Itu cara hidup kita yang lama. Lanjut. 2, 3. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Sekarang mari kita sama-sama katakan, aku ditebus dengan harga yang mahal. 2, 3. Aku ditebus dengan darah yang mahal. Katakan sekali lagi, keselamatanku bukan murahan. 2, 3. Keselamatanku bukan murahan. Sekali lagi katakan, keselamatanku bukan murahan. Tanamkan itu di dalam rohmu. Tanamkan itu di dalam jiwamu. Bahwa keselamatan yang kita terima bukan murahan, tapi mahal. Bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Yesus. Darahnya sudah tercurah untuk kita. Itulah sebabnya Tuhan ngomong, kalau kamu sudah ditebus dari dosa, jadilah kamu hamba kebenaran. Jadilah kamu hamba kebenaran. Apa sih pengabdian itu? Apa sih pengabdian itu? Saat saya terima ayat ini, saya terima firman ini, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, firman itu untuk aku. Karena setiap firman yang Tuhan berikan untuk jemaat-jemaat siapapun, firman itu datang lebih dulu kepada saya. Berarti firman itu lebih dulu untuk saya. Untuk saya. Sebelum saya sampaikan, firman itu datang lebih dulu untuk saya. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Karena Tuhan katakan, nah, pengabdian itu tanpa nama.
Pengabdian itu, pelayanan itu bukan show. Tapi pelayanan itu pengorbanan. Setiap kita melayani, setiap kita ada di altar Tuhan, harus ada sesuatu yang harus kita korbankan. Harus ada sesuatu yang kita berikan di atas mezbahnya. Pelayanan itu bukan cari pujian, tapi mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Saya ada anak-anak rohani, saat dia ngomong, "Mami, aku mau melayani." Pasti saya tanya, "Untuk apa kamu melayani? Dan untuk siapa kamu melayani?" Pikirkan itu, berikan jawabannya kepada Mami, baru kamu boleh melangkah untuk melayani. Dia tanya, "Apa maksudnya, Mami?" Saya ngomong, "Kalau kamu mau pelayanan hanya untuk mejeng di depan, supaya orang lihat kamu, aku tuh lo sudah melayani, dan itu untuk kebanggaan kamu, lebih baik kamu jadi jemaat biasa." Kenapa? Pelayananmu tidak akan menjadi berkat. Baik kamu di musik, baik kamu jadi WL, singer, atau apapun juga jenis pelayananmu, kalau hanya untuk mejeng, lebih baik kamu jadi jemaat biasa. Karena apa yang kamu persembahkan itu tidak berbau harum di hadapan Tuhan. Karena apa yang kamu berikan itu tidak membuat Tuhanmu tersenyum. Tapi kalau kamu mau melayani supaya kamu menyenangkan hati Tuhan, oke. Jadi tanya dulu dengan hatimu, untuk apa tujuanmu melayani? Komitmenmu melayani untuk apa? Karena kalau kamu hanya untuk show, satu saat kamu akan pergi meninggalkan pelayananmu. Tapi kalau itu untuk menyenangkan hati Tuhanmu, apapun juga yang kamu alami, kamu akan tetap melayani. Karena kamu memberikan hidupmu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Yang kedua, pengabdian itu tanpa wajah. Pengabdian itu harus dengan kerendahan hati. Berapa banyak orang yang kalau sudah melayani, dia malah mudah tersinggung. Kenapa kata-kata sedikit? Aku ini gini-gini, aku sudah melayani. Kamu kok ngeremehin aku? Pengabdian itu tanpa wajah. Harus ada kerendahan hati. Pengabdian itu tanpa penghargaan. Tanpa penghargaan. Ingat, kita melayani tidak butuh penghargaan dari manusia. Tapi kita melayani butuh penghargaan yang dari Tuhan. Kita melayani tidak mencari penghargaan dari manusia, tapi kita melayani supaya kita mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Yang penting, bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma orang-orang yang melayani, jemaat-jemaat Tuhan juga begitu. Kita ibadah, bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup kita
Dari hidup kita, orang bisa melihat bahwa Yesus ada di dalam hidupmu. Pelayanan bukan untuk mencari kemasyhuran diri sendiri. Supaya kita terkenal, supaya kita termasyhur. Tapi melayani itu adalah pengabdian, itu adalah bagaimana supaya nama Tuhan dimasyhurkan lewat kehidupan kita. Bagaimana nama Tuhan itu bisa dimasyhurkan. Nama Tuhan bisa dipermuliakan lewat hidup kita. Berapa banyak kita melihat orang-orang Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman. Hidupnya hanya sering nyakitin orang. Kata-katanya setajam silet. Banyak orang-orang yang seperti itu. Dia nggak mau tahu apakah kata-kata ini menyinggung orang atau gimana. Apalagi kalau dia punya kedudukan atau dia kaya. Dia akan mengucapkan sesuatu dengan semau gue. Gak mikir orang ini tersinggung apa enggak. Enggak. Sekali lagi saya katakan, saya enggak kenal jemaat di sini semua. Dan Bapak Gembala tidak pernah menceritakan tentang jemaatnya gimana. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan di jemaat ini. Yang ketiga, pengabdian itu tanpa hak. Pengabdian itu enggak punya hak apa-apa. Pengabdian itu karena ketaatan. Pengabdian itu ketaatan. Taat itu tanpa ada kata-kata tapi. Taat itu enggak ada embel-embelnya perkataan tapi. Aku melayani, mau, tapi gak ada itu. Aku mau ngikut Tuhan, aku mau ibadah, tapi gak ada kata itu. Kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, apapun lakukan. Ketaatan itu tidak ada embel-embelnya. Ketaatan itu taunya hanya ya Tuhan, ya Tuhan. Aku mau Tuhan. Hineni, ini aku Tuhan. Aku mau melakukan perintah-Mu. Ini aku Tuhan. Aku mau melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidupku. Ini aku Tuhan. Dan kita harus melakukannya dengan penundukan diri. Tunduk pada kehendak Tuhan. Bayangin kalau kita punya pembantu, terus kita suruh untuk melakukan sesuatu, dan dia bantah. Ada seorang pembantu ya, disuruh masak ini. Kamu nanti masak ini ya, gitu. Oh itu enggak enak. Enak itu masak ini loh. Atau disarankan masak ini nanti bumbunya ini ya. Oh enggak, bumbunya harus ini. Ada itu terjadi seperti itu.
Dia yang ngatur. Bukan majikannya yang ngatur. Dia yang ngatur. Dan itu kebanyakan kalau pembantunya lebih tua dari kita ya. Seperti itu. Melakukan perintah itu tanpa bantah. Ketaatan itu tanpa bantah. Pokoknya iya. Disuruh ke sana, iya. Gak ada tapi. Tuhan, nanti kalau ke sana aku gini loh Tuhan. Tapi di sana itu gini loh Tuhan. Gak ada. Saat melayani, kita disuruh melayani dimanapun. Ada PK, nggak ada PK, tetap jalan melayani. Jemaatnya sedikit atau banyak, tetap melayani. Saya pernah melayani di desa, tempatnya terpencil, dan memang daerahnya kering banget. Jemaatnya berapa? 2 orang. Dan itu pun ibu sama anaknya. Jemaatnya 2 orang. Gembalanya 3, suami istri sama anaknya 1. Saya tetap melayani dengan sukacita. Karena saya bukan melayani jemaat, saya bukan melayani manusia, tapi saya melayani Tuhan. Berapapun siap. Saya pernah dengar kesaksian dari salah satu teman hamba Tuhan juga. Dia ngomong, aku pernah ngundang gembala ini loh. Tapi dia tanya, kalau nanti aku melayani di tempatmu, kamu tidurkan aku di hotel ya. Hotelnya yang murah aja gak apa-apa. Hotel yang murah gak apa-apa. Asalkan di hotel. Terus tanya, jemaatmu ada berapa? Dia ngomong, sekian jemaatku. Apa katanya? Jemaat segitu aja kok ngundang aku. Keren. Dan hamba Tuhan yang sama, itu pernah ketemu saya. Dia tanya, Bu Meli, sekarang gimana? Oh iya, Tuhan menetapkan saya untuk melayani ke desa-desa. Apa jawabannya dia? Dengan wajah tanpa dosa. Dia ngomong, oh gitu ya. Kalau saya di gereja-gereja besar, Bu Meli, di kota. Saya cuma jawab, iya. Kalau Tuhan utus Bapak di kota, di gereja-gereja yang besar, Tuhan utus saya di desa-desa, di daerah-daerah yang tempatnya sulit dijangkau, dan yang kebanyakan gak ada hamba Tuhan yang masuk ke sana. Seperti berapa bulan yang lalu, saya ke Temanggung, tapi masih naik ke desa Belawong. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tahu ke desa Belawong. Itu dari kota Temanggung masih naik ke atas bukit 27 kilo. Dan jalannya, wow, haleluya. Ya. Gerejanya juga di atas. Tapi semangat jemaatnya luar biasa. Semangat jemaatnya luar biasa. Dan itu yang saya suka. Saya bersyukur banget kalau Tuhan berkenan untuk mempercayakan saya. Itu adalah kehormatan untuk saya. Kalau Tuhan utus saya untuk melayani ke desa-desa yang seperti itu kehormatan untuk saya. Yang keempat, yang terakhir, pengabdian itu tanpa tuntutan. Gak ada tuntutan. Pengabdian itu
adalah kesetiaan. Setia untuk melakukan. Setia melakukan tugas. Setia. Apapun yang terjadi, tetap jalan. Never give up. Tidak ada kata menyerah. Tetap melangkah. Apapun yang terjadi. Anak-anak Tuhan juga seperti itu. Jangan kalau ada masalah, doanya nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Mulai kendor. Aku sudah doa, sudah puasa, sudah rajin. Gak tahu di sini ada doa fajar enggak ya, Bapak Gembala? Gak ada ya? Karena pandemi ya, enggak ada. Oh sudah lama. Aku sudah rajin loh, aku sudah setia. Setia melayani ini itu. Aku setia beribadah. Aku sudah baca firman. Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa. Tapi Tuhan gak jawab-jawab doaku. Ingat ujian terakhir tadi. Tuhan tak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Tuhan gak pernah janji bahwa perjalanan hidup orang-orang Kristen itu selalu mulus kayak di jalan tol. Enggak, Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan kalau engkau ikut aku, gak akan ada masalah, yang ada cuma seneng tok. Gak seperti itu. Justru saat kita mengatakan, aku mau ikut engkau Tuhan. Itu berarti saat itu juga kita harus berani mati setiap hari. Kita harus mati setiap hari. Kenapa saya katakan mati setiap hari? Kita harus mati dari ego kita itu setiap hari. Mati mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan daging kita, itu setiap hari. Setiap hari. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang. Kita harus matikan semuanya. Harus mati. Harus. Yang namanya orang mati itu dicubit, gak rasa sakit. Dia gak akan teriak. Dia gak akan balas. Dagingnya diiris pun dia gak akan teriak. Karena apa? Mati gak rasa apa-apa. Sering kita dengar kata-kata ini. Kau di dalam aku. Dan aku di dalam, apa artinya itu? Apa artinya itu? Yesus ada di dalam kita, apa artinya? Berarti kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kedaulatannya Tuhan. Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Itu berarti kita membiarkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Biarkan Tuhan mengambil alih seluruh aspek hidup kita. Dia mengambil alih apapun, kemauan kita, keinginan kita, semuanya. Dan aku di dalammu. Berarti kita mau melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya. Sampai kita bisa ngerti hati Tuhan. Kita bisa ngerti perasaannya Tuhan. Kita gak lagi hidup semau gue. Kita gak lagi hidup untuk memuaskan daging kita. Kita gak lagi hidup untuk keinginan-keinginan kita. Tetapi kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan sempurna di dalam hidup kita.
Kita harus menjadi orang-orang yang beda. Tapi kalau cara hidup kita masih sama seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saya meragukan kalau kita anak-anak Tuhan. Siapa anaknya Tuhan Yesus? Jangan ragu-ragu, enggak jebakan kok ini. Anaknya Tuhan Yesus kan? Nah, ada pepatah mengatakan buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke. Kalau kita anak-anak Tuhan, berarti karakter kita harus sama dengan, kan sering kita dengar kan, oh anak ini kayak gini, ini kayak papanya. Iya enggak? Oh ini kayak mamanya ini. Gondokan, ngamuan, ngambekan. Oh ini kayak mamanya. Oh, ini. Jangan Pak, nanti saya lihat. Iya, kayak mamanya ini. Nah, sekarang kalau kita anak-anaknya Tuhan, kita harus sama dengan Bapak kita di surga. Ayo, bagaimana dengan karaktermu? Yang paling tahu karakter kita yang sebenarnya, itu orang-orang di rumah. Makanya di awal tadi saya ngomong, kalau di sini semua malaikat. Kalau di rumah keluar dari sini nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu. Kalau di sini semua, malaikatnya aja kalah. Tapi kalau sudah di luar, wow. Wow. Nih. Firman Tuhan itu nggak akan pernah salah. Ayo. Tuhan mau. Kita mau ubah karakter kita. Dan yang namanya pelayan, itu harus ngerti hati Tuhannya. Jangan tunggu diperintah sama Tuhan. Tapi kita semua harus tahu, ngerti hatinya Tuhan. Ngerti perasaannya Tuhan. Dan lakukan itu. Coba bayangin. Kalau kita punya pembantu di rumah. Kita lagi pergi keluar kota. Bawa banyak bawaan ya. Setelah pulang, bawaan kita kan banyak. Terus kita angkutin sendiri itu barang-barang dari mobil keluar ya. Pembantu kita hanya berbaris, liatin nonton kita. Nonton tok. Tidak bertindak apapun. Dia nunggu diperintah. Kesel nggak kita? Harusnya tahu kayak gitu kan langsung lari. Nolongin, mana Pak, mana Bu, sini saya bawakan kan gitu kan. Tuhan juga seperti itu loh, kesel. Kalau lihat kita tunggu, diperintah, ayo lakukan ini, ayo kerjakan ini. Kesel Tuhan lihat kita seperti itu. Belajar ngerti hati Tuhan. Belajar ngerti kehendak Tuhan. Belajar ngerti perasaannya Tuhan. Ayo, mulai hari ini kita tahu masing-masing pribadi, lepas pribadi. Aku ini siapa? Aku ini bagaimana? Aku sudah ada di kriteria itu apa enggak? Kesetiaan itu, apapun yang terjadi, kita akan tetap mengikut sampai mati. Kita akan tetap mengikut Yesus sampai mati.
kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang sungguh-sungguh tahu, ngerti apa yang Tuhan mau. Oh ya, saya lupa kenapa saya pakai ini. Saya pakai talit setiap pelayanan. Ini ada ceritanya. Di hari ulang tahun saya tahun lalu, sebenarnya saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku kado talit ya di hari ulang tahunku. Aku pengen punya talit. Tapi Tuhan gak jawab. Tuhan cuma diem. Tapi di hari Valentine kemarin, Februari, saya dapat talit ini. Saya dikirim talit ini. Saat saya terima talit ini, saya nangis di hadapan Tuhan. Dan waktu Agustus saya minta itu, saya janji sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau kasih aku hadiah talit, aku akan terus pakai saat aku melayani. Dan Februari kemarin, saya dapat talit ini. Saya nangis, Tuhan terima kasih. Ngomong, ini tanda cintaku nak. Makasih Tuhan. Saya akan pakai talit ini setiap pelayanan saya. Itulah sebabnya hari ini saya pakai talit. Dan talit ini juga, ini yang dijamah perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ini. Dan itu yang membuat Tuhan, membuat hati saya gimana. Tuhan mau kita semua murni di hadapan Tuhan. Gak ada kepahitan yang kita simpan. Dan Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ayo, kita lakukan dengan kesetiaan. Kita lakukan firman dengan kesetiaan. Kalau Tuhan ngomong ampuni nak, ampuni nak. Ayo kita mengampuni. Jangan bantah. Tidak ada tapi. Lakukan. Kalau kita mau taat, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kenapa saya katakan ini? Saya sudah alami itu. Saya sudah alami itu. Saat kita taat melakukan, luar biasa. Kita ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kepuasan yang tak terhingga. Di dalam. Ya hari ini. Di antara jemaat yang masih menyimpan kepahitan. Lepas kepahitan. Masih punya jengkel, punya dendam dengan siapapun. Punya marah. Ayo lepas. Lepas pengampunan. Mungkin Bapak Ibu ngomong, Ibu gak tahu sih. Orangnya itu menjengkelkan banget Bu. Ibu gak tahu sih. Orang itu nyebelin banget. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan suruh saya datang untuk minta maaf loh ya. Tuhan suruh saya datang untuk minta maaf. Ke siapa? Ke orang yang ambil suami saya. Saya suruh datang loh minta maaf. Suami saya diambil orang. Bukan cuma diambil. Tapi saya juga
mau dihancurkan. Saya juga mau dibunuh beberapa kali. Tuhan ngomong, ampuni nak, ampuni. Saya ngampuni. Tuhan ngomong, datang nak, minta ampun. Saya datang persis bulan Ramadan, mau Idul Fitri malah. Saya datang ke sana. Dia duduk. Saya sungkemin dia. Saya ngomong, maafin aku ya. Tapi saat saya mau melakukan itu, berkat Tuhan mengalir atas hidup saya. Sampai hari ini, saya bisa suap-suapan saya, madu saya. Dan sampai hari ini, mereka nolongin saya, suplai saya setiap bulan selama masa pandemi. Pengampunan itu indah. Kalau kita mau taat melakukan, pengampunan itu indah. Pengampunan itu indah. Banyak orang katakan, kenapa kamu mau datang minta maaf sama orang yang nyakitin kamu? Orang yang sudah membuat kamu sengsara, orang yang sudah membuat kamu menderita. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau mengasihi, tapi kasihku udah hilang. Sama mantan suami juga sudah habis. Kenapa? Sejak awal kami masuk pernikahan, saya terus disakitin. Dia sudah selingkuh dan selingkuh. Ngomong, Tuhan, aku sudah gak punya lagi. Saya hanya ngomong, Tuhan, berikan kasih-Mu. Aku gak lagi memberikan kasih karena diriku. Tapi aku akan mengasihi dia dengan kasih-Nya Tuhan. Karena kasihku sudah habis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Apapun yang kita lakukan, itu dia yang melakukan untuk kita. Bukan kita, tapi Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang-orang yang nyakitin kita, melukai kita, meremehkan kita, itu bukan kita yang diperlakukan seperti itu, tapi Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ngapain kita pusing? Ngapain kita pusing? Kalau kita masih sakit hati, itu berarti Yesus belum ada di dalam hidupmu. Tapi kalau Yesus ada di dalam hidupmu, apapun yang orang perlakukan untuk dirimu, itu dia melakukan untuk Tuhanmu, bukan untuk engkau. Biarkan dia yang ambil alih seluruh kehidupanmu. Biarkan dia yang ambil alih semuanya. Dia sudah tanggung semua dosa kita. Dia sudah tanggung semua sakit kita. Dia sudah tanggung kepedihan kita. Dia sudah tanggung kesakitan kita, luka batin kita, semuanya sudah dia tanggung di kayu salib. Dan dia katakan, sudah selesai. Dia sudah lakukan itu untuk kita. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan itu terjadi, itu supaya kita dapat menikmati sedikit dari apa yang Tuhan pernah alami. Sedikit. Tuhan izinkan itu sedikit kita ngalami. Gimana rasa sakitnya
Tuhan kita diperlakukan seperti itu juga. Sedikit. Dan yang sedikit itu pun kita masih sering teriak-teriak. Kita masih sering teriak-teriak, Tuhan aku gak kuat, gak kuat. Apalagi Tuhan. Hari ini kita anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Karena Yesus yang ada di dalam kita itu yang memberikan kekuatan pada kita. Jangan pernah izinkan sukacita dan damai sejahtera itu tercuri dari hidup kita. Biarkan itu tetap ada dalam hidup kita. Hari ini, apapun yang kau alami, ayo datang sama Tuhan. Dialah tempat pengaduan kita. Dialah tempat penghibur lara kita. Dialah gunung batu kita. Bukankah Tuhan sendiri ngomong, ayo nak, ceritakan isi hatimu kepadaku. Seperti air yang mengalir. Kalau kita alami satu masalah, cerita sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan pada kita. Saya bersyukur beberapa waktu yang lalu. Di dalam kebingungan saya. Saat saya berdoa pagi hari. Tuhan datang. Dan memberikan ciuman kasih-Nya. Saat itu saya nangis. Tuhan terima kasih. 3 kali sudah Tuhan menghapus air mata saya. Dan pujian itu Tuhan bisa menghapus air mata itu saya alami. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang bersama Tuhan. Saya lewati dengan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya meyakinkan Bapak Ibu. Ingat bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan murahan. Dia sudah tanggung semua kesakitan kita. Kita dihina, dicaci, semua Tuhan sudah tanggung semua itu. Cacian, semua Tuhan sudah tanggung. Dan hari ini kita mau menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Sepenuhnya hidup kita ada di dalam Tuhan. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Itu doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Seperti aku di dalam engkau ya Bapa. Supaya apa? Supaya sempurna Allah Tritunggal itu ada di dalam hidup kita. Berkuasa, berdaulat penuh atas hidup kita. Bayangin, kalau Allah Tritunggal itu berdaulat penuh atas hidup kita. Wow, pasti hidup kita akan keren. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya minta WL singer musik. Maju ke depan. Kirarabayasik. Syararabayasik. Saya berikan kesempatan. Tuhan. Syararabayasik. Kirarabayasik. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yararabayasik, yararabayasik. Jabak kami
Ingin selalu pujian ini menjadi permohonan kita di hadapan. Bukan hanya di saat kita beribadah, kita nikmati lawatan, kita nikmati hadirat Tuhan. Tapi dimanapun kita berada, di dalam hidup kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan berdaulat penuh dan berkuasa atas hidup kita. Siapa yang merindukan hadirat Tuhan senantiasa ada di dalam hidupnya. Bukan yang ada pujian ini dengan sungguh-sungguh,
Tuhan, inilah kerinduan kami, supaya hadirat-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Setiap saat, setiap waktu, hadirat-Mu tetap ada dalam hidup kami. Roh-Mu yang berdaulat penuh atas hidup kami, menuntun kami, melengkapi kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami, untuk kami dapat melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Nah, hamba sudah berhenti berbicara. Ya, Roh-Mu tetap bekerja di dalam setiap hati. Nah, hamba tahu setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang sudah kami terima itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja dan berkarya atas kehidupan kami semua, memulihkan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, menyembuhkan setiap luka di hati kami, dan mengangkat setiap beban hidup kami sampai kami menikmati kelegaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya. Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu Kiki bersama dengan istrinya Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan selalu banyak atas hidupnya. Engkau yang memimpin, Engkau yang membimbing, Engkau berikan pewahyuan yang baru Tuhan, untuk hamba-Mu ini dapat membawa jemaat-jemaat ini semakin melekat kepada Engkau, semakin mendekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai, dan Engkau menjawab setiap doa-doa daripada hamba-Mu. Juga semua jemaat-Mu di tempat ini, Engkau memberkati Tuhan. Setiap keluarga-keluarga ada di dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjadi pagar berapi sekeliling setiap keluarga yang ada di tempat ini, membentengi setiap keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba yang melakukan apa yang harus aku lakukan sesuai kehendak. Segala kemuliaan, segala kemuliaan berpujilah Engkau dalam nama Yesus. Dan sudah terima berkat firman Allah, sama-sama kita katakan amin. Yesus. Oke, Bapak Ibu diberkati. Terima kasih buat Ibu Lili pelayanannya. Saya kenal beliau udah lama, dulu sama-sama melayani di Trintisan di Panggung waktu itu kan. Pertama masuk ke Ibu beliau, kemudian kita sama-sama jalani pelayan di Jawa Timur dulu. Sampai sekarang tetap walaupun jauh sedikit kan di hati bareng-bareng. Ya, Tuhan berkati pelayanannya, kita memberikan persembahan. Nanti Ibu Ruth bisa berdoa untuk persembahan. Nanti yang menjalankannya Bapak Frans dan Ibu Ari. Bisa sama Ibu Ruth bisa berdoa. Hari yang ketiga, hati berpuji kepada Yesus.